Di video ini akan membahas mengenai satuan waktu, panjang, volume, debit, berat, luas, jumlah, beserta soal cerita. Satuan waktu. Perhatikan daftar berikut ini pada kolom sebelah kiri. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik, 1 hari sama dengan 24 jam, dan seterusnya. Kemudian pada kolom tengah, 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 dekade sama dengan 10 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun, dan seterusnya. Kemudian, pada kolom sebelah kanan, Januari terdiri dari 31 hari, Februari terdiri dari 28 atau 29 hari, Maret terdiri dari 31 hari, dan seterusnya. Sebenarnya, 1 bulan tidak selalu sama dengan 30 hari, dan 1 tahun tidak selalu sama dengan 365 hari. Setiap 4 tahun sekali dalam 1 tahun ada 366 hari, disebut tahun kabisat, karena pertambahan hari pada bulan Februari menjadi 29 hari. Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4, misalnya tahun 2020 adalah tahun kabisat. Kenapa? Karena tahun ini habis dibagi 4. 2020 dibagi 4. Hasilnya 505. Maka pada tahun 2020, Februari terdiri dari 29 hari. Namun bagaimana dengan tahun 2021? Tahun 2021 bukanlah tahun kabisat. Sebab tahun ini tidak habis dibagi 4. Maka Februari terdiri dari 28 hari. Satuan panjang. Dalam satuan ukuran panjang, untuk mengkonversi ukuran panjang dari suatu tingkat ke satu tingkat di bawahnya adalah dikalikan dengan 10. Sedangkan untuk mengkonversi dari suatu tingkat ke satu tingkat di atasnya dibagi dengan 10. Jadi jika turun dikali, jika naik dibagi. Contoh, ubahlah 25 km menjadi meter. km ke meter. Dia turun, maka dikali. Turun berapa langkah? 1, 2, 3. Turun 3 langkah. Berarti dikali 1000. 25 dikali 1000 sama dengan 25.000. Selanjutnya 72,45 DAM ubah menjadi milimeter. DAM ke milimeter. Turun berarti dikali. Turun berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Turun 4 langkah. Berarti dikali 10.000. 72,45 dikali 10.000. Hasilnya 724.500. Atau cara untuk mempermudahnya, 72,45 dikali berarti geser ke kanan. Berapa kali digeser ke kanan? Geser ke kanan sebanyak 4 kali karena dikali 10.000. 1, 2, 3, 4. Sehingga hasilnya adalah 724.500. Selanjutnya, ubahlah 356 cm menjadi meter. cm ke meter. Naik berarti dibagi.
Naik berapa langkah? 1, 2. Naik 2 langkah, berarti dibagi 100. 356 dibagi 100 sama dengan 3,56. Caranya 356 dibagi 100. Karena dibagi, maka kita geser ke kiri. Berapa langkah? 2 langkah ke kiri. 1, 2. Jadi hasilnya 3,56. Kemudian 64,854 cm ubah menjadi DAM. CM ke DAM. Naik berarti dibagi. Naik berapa langkah? CM ke DAM. 1, 2, 3. Naik 3 langkah. Berarti dibagi 1000. 64,854 dibagi 1000. Hasilnya 0,064854. Bagaimana caranya? 64,854 dibagi 1000. Karena dibagi, geser ke kiri. Berapa langkah ke kiri? 3 kali. Karena dibagi 1000. 1, 2, 3. Jadi hasilnya 0,064854. Satuan panjang lainnya, 1 kaki sama dengan 0,305 meter, 1 mil sama dengan 1,609 km, 1 inch sama dengan 2,54 cm, 1 yard sama dengan 0,9144 meter. Contoh soal, Pak Yanto berangkat dari Bandung ke Jakarta dengan mengendarai mobil. Pak Yanto tiba di Jakarta pukul 11:05. Pukul berapa ia berangkat jika lama di perjalanan 195 menit? Maka untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan, lama perjalanan 195 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 195 menit sama dengan 3 jam 15 menit. Mengapa demikian? 195 menit dikurang 3 jam sama dengan 180 menit. 3 dikali 60 sama dengan 180. 195 dikurang 180 sama dengan 15 menit. Pertanyaannya, pukul berapa Pak Yanto berangkat? Berangkat tiba. Lama perjalanan. Tiba pukul 11:05, di mana lama perjalanan 3 jam 15 menit. Maka untuk mencari jam berangkat harus kita kurangkan. Maka 11:05 dikurang 3 jam 15 menit. 5 dikurang 15 tidak bisa. Maka harus kita kelompokkan kembali dari depan, dari jam. Kita ambil 1 jam, sisanya 10, lalu berikan 60 menit. 60 ditambah 5 sama dengan 65. 65 dikurang 15 sama dengan 50. 10 dikurang 3 sama dengan 7. Jadi
Pak Yanto berangkat pada pukul 7.50. Kerjakanlah soal berikut. Hitunglah 2/4 abad ditambah 8 windu ditambah 13 tahun ditambah 14 bulan. Ingat bahwa 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Maka 2/4 abad sama dengan 9/4. Dari mana 9/4? 2 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 9/4. 9/4 dikali 100 ditambah 8 dikali 8 ditambah 13 tahun ditambah 48 dibagi 12 sama dengan 225 ditambah 64 ditambah 13 ditambah 4. Hasilnya 306 tahun. Pak Haryanto mempunyai pipa sepanjang 2,4 meter. Pipa tersebut disambung dengan pipa sepanjang 120 cm, kemudian dipotong 300 mm. Panjang pipa Pak Haryanto sekarang adalah berapa meter? Berarti 2,4 meter ditambah 120 cm dikurang 300 mm. Ubah seluruh satuannya menjadi meter. KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. 2,4 meter ditambah CM ke MM, naik 2 kali. Karena naik maka dibagi 100. 120 dibagi 100 sama dengan 1,2. Kemudian 300 mm. Milimeter ke meter, naik 1, 2, 3. Naik berarti dibagi, naik 3 kali berarti dibagi 1000. 300 dibagi 1000 sama dengan 0,3 meter. Sehingga 2,4 ditambah 1,2 dikurang 0,3 sama dengan 3,3 meter. Jadi panjang pipa Pak Haryanto sekarang adalah 3,3 meter. Perhatikan pada tangga berikut ini. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Setiap turun 1 tangga dikali 1000. Setiap naik 1 tangga dibagi 1000. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 cc sama dengan 1 mililiter. Cc artinya sentimeter kubik. 1 liter sama dengan 1000 ml. 1 liter sama dengan 1000 cc. Kenapa? Ingat, 1 cm kubik sama dengan 1 cc sama dengan 1 ml. 1 barel sama dengan 42 galon sama dengan 158,9873 liter. 1 galon sama dengan 3,7854 liter di Amerika Serikat atau 4,5461 liter di Inggris. Contoh soal,
Ubahlah 4,5 liter menjadi cm kubik. Liter sama dengan dm kubik. 4,5 dm kubik diubah menjadi cm kubik. dm kubik ke cm kubik, turun satu tangga. Turun berarti dikali. Turun satu tangga berarti dikali 1000. 4,5 dikali 1000 sama dengan 4.500. Bagaimana cara mengerjakannya? 4,5 dikali. Kalau dikali berarti geser ke kanan. Dikali 1000 berarti geser ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 4.500. Kemudian 2 meter kubik ubah menjadi liter. Liter sama dengan dm kubik. 2 meter kubik diubah menjadi dm kubik. Meter kubik ke dm kubik, turun berarti dikali. Turun berapa langkah? Turun satu tangga berarti dikali 1000. 2 dikali 1000 sama dengan 2000. Selanjutnya 75.600 ml ubah menjadi meter kubik. Mililiter sama dengan centimeter kubik. Berarti 75.600 cm kubik diubah menjadi meter kubik. Centimeter kubik ke meter kubik naik berarti dibagi. Naik berapa tangga? Naik 2 tangga. Berarti dibagi 1 juta. 75.600 dibagi 1 juta. Hasilnya 0,0756. Bagaimana cara mendapatkan hasilnya? 75.600 dibagi 1 juta. Karena dibagi geser ke kiri. Berapa langkah ke kiri? Karena dibagi 1 juta berarti geser ke kiri 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 0,075600 atau kita tuliskan 0,0756. Selanjutnya 2 dal ditambah 300 dl sama dengan berapa liter? Dal adalah dekaliter, sedangkan dl adalah desiliter. Dal ke liter, turun 1 tangga, berarti dikali 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. Kemudian 300 desiliter ubah menjadi liter, naik 1 tangga. Karena naik berarti dibagi. 300 dibagi 10 sama dengan 30. 20 ditambah 30 hasilnya adalah 50 liter. Perhatikan pada segitiga berikut ini. Mencari debit sama dengan volume dibagi waktu. Mencari waktu sama dengan volume dibagi debit. Dan untuk mencari volume sama dengan debit dikali waktu. Contoh soal, sebuah pipa mengeluarkan air yang volumenya 900 liter per jam.
Berapa debit air yang keluar dari pipa pada setiap menitnya? 900 liter per jam. Ini artinya 1 jam sama dengan 900 liter. 1 jam sama dengan 60 menit. Sehingga 60 menit sama dengan 900 liter. Bagaimana cara mencari 1 menit? 1 menit sama dengan 900 dibagi 60, sama dengan 15 liter. Sehingga debitnya adalah 15 liter per menit. Sebuah tempat penampungan air berukuran panjang 120 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 80 cm. Bak ini terisi penuh air setelah 20 menit. Debit bak tersebut adalah berapa liter per detik? Debit sama dengan volume dibagi waktu. Debit dalam satuan liter per detik. Bak ini terisi penuh air setelah 20 menit. Maka kita harus mengubahnya menjadi detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Maka 20 menit sama dengan 20 dikali 60, sama dengan 1200 detik. Sekarang menghitung volumenya. Panjang dikali lebar dikali tinggi. 120 cm dikali 50 cm dikali 80 cm. Sama dengan 480.000 cm3. Namun, ini harus diubah menjadi liter. Ingat bahwa 1 liter sama dengan 1 dm kubik. Maka untuk mengubah cm kubik menjadi liter, naik 1 tangga. Naik 1 tangga berarti dibagi 1000. Berarti 480.000 dibagi 1000 sama dengan 480 liter. Sehingga untuk mencari debit sama dengan 480 dibagi 1200. Hasilnya adalah 0,4 liter per detik. Satuan berat, perhatikan pada tangga berikut ini. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Setiap turun 1 tangga dikali 10, setiap naik 1 tangga dibagi 10. Contoh, 42 kg sama dengan berapa gram? Kilogram ke gram, turun. Maka dikali. Turun berapa langkah? 1, 2, 3. Berarti dikali 1000. 42 dikali 1000 sama dengan 42.000. Kemudian 25,74 hektogram sama dengan berapa sentigram? Hektogram ke sentigram. Turun. Maka dikali. Turun berapa tangga? 1, 2, 3, 4. Turun 4 kali.
berarti dikali 10.000. 25,74 dikali 10.000. Jika dikali, maka kita geser tanda desimal ke kanan. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena dikali 10.000. Maka 1, 2, 3, 4. Sehingga hasilnya sama dengan 257.400 cm. Kemudian soal selanjutnya, 45,72 mg sama dengan berapa gram? Miligram ke gram. Naik. Karena naik, maka dibagi. Naik berapa kali? 1, 2, 3. Naik 3 kali. Berarti dibagi 1000. 45,72 dibagi 1000. Perhatikan di sini, dibagi 1000. Maka kita geser tanda desimal ke kiri. Sebanyak berapa kali? 3 kali, karena dibagi 1000. 1, 2, 3. Sehingga hasilnya sama dengan 0,04572. Kemudian contoh selanjutnya, misalnya 52 dikali 100. Karena dikali, maka kita geser ke kanan dari satuan sebanyak 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena dikali 100. Jadi hasilnya sama dengan 5.200. Bagaimana jika soalnya adalah 52 dibagi 100? Karena dibagi, maka kita geser ke kiri sebanyak 2 kali dari satuan. 1, 2. Sehingga hasilnya sama dengan 0,52. Satuan berat lainnya, perhatikan pada daftar berikut ini. 1 kg sama dengan 1000 gram. 1 kg sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. 1 hektogram sama dengan 1 ons. 1 kg sama dengan 2 pon. 1 pon sama dengan 5 ons. 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kg. Kemudian, perhatikan pada sebelah kanan. 1 ons sama dengan 0,1 kg sama dengan 1 hektogram, dan seterusnya. Ibu Fatma membeli 9 kg beras dan 10 ton terigu. Selain itu, Ibu Fatma membeli 40 ons tepung beras. Di tengah jalan, kantong beras bocor sehingga berkurang 1000 gram. Hitunglah berapa kilogram belanjaan Ibu Fatma sekarang. Cara untuk menyelesaikannya adalah 9 kg ditambah 10 pon ditambah 40 ons dikurang 1000 gram. Ubah seluruh satuannya menjadi kilogram. 1 pon sama dengan 0,5 kg. 1 ons sama dengan 0,1 kg. 1 kg sama dengan 1000 gram. Maka di sini 9 kg ditambah ubah 10 pon menjadi kilogram. Berarti 10 dikali 0,5 sama dengan 5.
Lalu ubah 40 ons menjadi kilogram. Berarti 40 dikali 0,1. Hasilnya 4. Lalu ubah 1000 gram menjadi kilogram. 1000 dibagi 1000. Hasilnya 1. Sehingga 9 ditambah 5 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 17 kg. Berikut ini merupakan satuan luas menggunakan pangkat 2, sehingga setiap turun 1 tangga dikali 100 dan setiap naik 1 tangga dibagi 100. 1 are sama dengan 1 dam persegi. 1 hektar sama dengan 1 hektometer persegi. 1 senti are sama dengan 1 meter persegi. 1 are sama dengan 100 meter persegi. Dan 1 hektar sama dengan 100 are. Ubahlah 15 hektar menjadi meter persegi. Hektar sama dengan HM persegi. HM persegi ke meter persegi turun, berarti dikali. Turun berapa tangga? Turun 2 tangga. Berarti dikali 10.000. 15 dikali 10.000 sama dengan 150.000. Selanjutnya, ubahlah 2,75 are menjadi meter persegi. Are sama dengan dam persegi. Dam persegi ke meter persegi turun, berarti dikali. Turun berapa tangga? Turun 1 tangga, berarti dikali 100. 2,75 dikali 100 sama dengan 275. Bagaimana cara mendapatkannya? 2,75 dikali 100. Karena dikali maka geser ke kanan. Berapa langkah ke kanan? 2 langkah ke kanan, karena dikali 100. Sehingga hasilnya adalah 275. Contoh soal, Pak Roland memiliki 4 petak tanah yang luasnya masing-masing 3/4 hektar, 50 dam persegi, 20 are, dan 100 meter persegi. Hitunglah berapa meter persegi luas tanah Pak Roland seluruhnya. Satu hektar sama dengan 1 HM kuadrat. 1 are sama dengan 1 dam persegi. Sehingga untuk menyelesaikannya, 3/4 hektar ditambah 50 dam persegi ditambah 20 are ditambah 100 meter persegi. Ubah satuannya menjadi meter persegi. Hektar sama dengan HM persegi. Ubah menjadi meter persegi berarti turun. Berarti dikali. Turun berapa tangga? Turun 2 tangga. Berarti dikali 10.000.
3/4 dikali 10.000 sama dengan 7.500. Kemudian ubah 50 dam persegi menjadi meter persegi. Turun 1 tangga berarti dikali. 50 dikali 100 sama dengan 5.000. Kemudian ubah 20 are menjadi meter persegi. Are sama dengan dam persegi. Are ke meter persegi, turun berarti dikali. Turun berapa tangga? 1 tangga dikali 100. 20 dikali 100 hasilnya 2000. Kemudian untuk mencari luas tanah Pakrolan seluruhnya, 7.500 ditambah 5.000 ditambah 2.000 ditambah 100. Hasilnya adalah 14.600 meter persegi. Jadi luas tanah Pakrolan seluruhnya adalah 14.600 meter persegi. Satuan jumlah. 1 lusin sama dengan 12 buah, 1 gros sama dengan 12 lusin, 1 gros sama dengan 144 buah, 1 kodi sama dengan 20 buah, dan 1 rim sama dengan 500 buah. Contoh soal, 2 lusin ditambah 2 gros ditambah 1 kodi sama dengan berapa buah? 1 lusin sama dengan 12 buah, sehingga 2 lusin sama dengan 2 dikali 12, yaitu 24. Kemudian 1 gros sama dengan 144 buah, sehingga 2 gros sama dengan 2 dikali 144, hasilnya 288. Kemudian 1 kodi sama dengan 20 buah, sehingga jumlah seluruhnya 24 ditambah 288 ditambah 20 sama dengan 332 buah. Tony membeli 13 kardus kertas. Setiap kardus kertas berisi 4 rim kertas. Berapa lembar kertas yang dibeli oleh Tony? 1 rim sama dengan 500 lembar, sehingga 4 rim sama dengan 4 dikali 500. Hasilnya 2000 lembar. Jika Tony membeli 13 kardus kertas, maka jumlah kertas yang dimiliki oleh Tony adalah 2000 dikali 13. Sama dengan 26.000 lembar kertas. Untuk menghadapi tahun ajaran baru 2022, Laura akan membeli buku tulis sebanyak 2 lusin dan ballpoint sebanyak 1 lusin. Jika harga setiap buku adalah Rp3.000 dan harga ballpoint adalah 1/3 harga buku, berapa uang yang harus dikeluarkan oleh Laura? 1 lusin sama dengan 12 buah, sehingga 2 lusin buku tulis sama dengan 2 dikali 12. Hasilnya 24. Kemudian untuk ballpoint, 1 lusin ballpoint sama dengan 1 dikali 12. Hasilnya 12. Harga setiap buku adalah Rp3.000. Maka harga 2 lusin buku tulis sama dengan 24 dikali Rp3.000. Hasilnya Rp72.000. Kemudian untuk harga ballpoint adalah 1/3 harga buku. Maka harga ballpoint sama dengan 1/3 dikali Rp3.000. Hasilnya Rp1.000. Maka
harga 1 lusin ballpoint sama dengan 12 dikali 1000. Hasilnya Rp12.000. Sehingga total uang yang dikeluarkan oleh Laura adalah 72.000 ditambah 12.000 sama dengan Rp84.000. That's all from me. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.